bisa mengeksplor dan bisa nanti sebagai alat ukur untuk mencapai tujuannya. Terus penekanan pada asesmen performa atau kinerja. Penekanan terbesarnya pada asesmen kinerja ini. Terus asesmen akhir berupa rubrik dengan 4 kriteria, yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, rumusan kompetensi yang menjadi tujuan di fase D itu ditempatkan pada kriteria berkembang sesuai harapan yang ada pada tadi uraian keputusan nomor 09 tadi. Di situ sudah lengkap. Ini tujuannya dari situ. Terus perlu diperhatikan keselarasan antara tujuan aktivitas dan asesmen. Tujuannya apa? Aktivitasnya harus bisa digunakan sebagai sarana mencapai tujuan, dan asesmennya harus bisa benar-benar menilai sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, pelaporan hasil belajar terpisah dengan raport intrakurikuler. Raport proyek diberikan 1 tahun sekali di akhir tahun pelajaran. Kalau raport intrakurikuler 2 kali setiap semester. Ini hanya 1. Terus selanjutnya, ini merancang rubrik pencapaian tadi. Rumusan kompetensi sesuai dengan fase peserta didik yang dijadikan tujuan proyek. Kita tadi mengambil rumusan kompetensi yang ada pada kriteria berkembang sesuai harapan. Ya. Dalam perancangan rubrik utama proyek, rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase strategi dimasukkan, ini tadi sudah saya sebutkan. Rumusan fase sebelumnya dimasukkan dalam kategori mulai berkembang. Ternyata di penilaian nilainya belum menunjukkan itu, masih banyak yang belum tercapai. Yaitu berarti belum berkembang sesuai harapan. Itu mah yang satunya melebihi, Pak. Disuruh membuat laporan hanya menggunakan PowerPoint, malah dia membuat si poster dengan Canva dan sebagainya, yaitu sudah sangat amat berkembang di atasnya. Jadi nanti itu sudah ikut fase E kemampuannya, sudah seperti anak-anak SMA. Terus rumusan fase setelahnya disebut sangat berkembang, singkat saja. Ini dia punya nilai dari kriteria. Ini rubrik utama proyek profil untuk yang bernalar kritis, ya, dimensinya. Ada yang kita ambil yang untuk tujuannya, yang berkembang sesuai harapan. Ini untuk SD fase C, ini untuk SD fase B. Jadi nanti ada anak kita itu ternyata yang tingkatannya itu masih fase B, seperti anak SD kelas 3-4. Ada yang masih seperti anak SD kelas 5-6. Tapi ada juga yang sudah seperti anak SMA, di atas kompetensi yang diharapkan. Pengembangan asesmen proyek profil itu pertimbangan keberagaman kondisi peserta didik dan sesuaikan dengan metode asesmennya. Terus pertimbangan juga tujuan pencapaian profil. Terus pembuatan indikator perkembangan suplemen antar fase di awal proyek. Juga bangun keterkaitan antara asesmen formatif awal dan sepanjang proyek dengan asesmen sumatif. Jelaskan tujuan asesmen dan libatkan peserta didik dalam kegiatan asesmen. Formatif sering melibatkan peserta didik dengan penilaian antar teman atau penilaian diri. Ini mengurangi beban kita. Jangan semua kita ambil alih. Biar anak juga ikut menilai dirinya dan menilai temannya. Selanjutnya
Ini peran asesmen formatif dan sumatif dalam program. Asesmen formatif itu waktu penggunaannya di awal pada perencanaan, ya, kalau membuat modul sendiri ini, atau pada penentuan dimensi dan suplemen jika menggunakan modul yang sudah ada. Terus selanjutnya dilakukan secara berkala, berkelanjutan selama pelaksanaan proyek. Itu yang formatif. Sumatif dilakukan pada akhir proyek. Dapat dilakukan di akhir tahap kegiatan jika diperlukan. Terutama di proyek dengan jangka waktu yang sangat panjang. Tadi kan ada yang 160 jam tadi. Ya, itu misalkan dibikin sumatif lingkup materi, lingkup tema, atau lingkup topik. Pihak yang memberikan asesmen atau formatif itu pendidik selama proses untuk yang awal, untuk yang selama proyek itu bisa peserta didik, ya, bisa pendidik, sesama peserta didik, bisa orang dari mitra satuan pendidikan, ya, dari orang tua atau narasumber yang lain. Tapi untuk asesmen sumatif tetap yang menentukan adalah pendidik, tidak bisa kita delegasikan. Terus contoh bentuk asesmennya untuk formatif bisa rubrik umpan balik, ya, dari pendidik dan sesama terdidik, baik secara lisan maupun tertulis, observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi maupun isi. Tapi kalau sumatif itu rubrik, boleh presentasi, poster, dialoma, produk teknologi atau seni, esai, kolase atau boleh. Selanjutnya, manfaat untuk tim fasilitator proyek. Ini fungsi asesmen formatif di awal itu menciptakan baseline atau garis dasar menilai kemampuan awal peserta didik. Ya, kalau di selama proyek mengawasi pembelajaran peserta didik selama proyek dan memastikan perkembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan sub elemen dan profil pelajaran yang ada. Terus mengecek pemahaman peserta didik mengenai isu proyek profil tadi. Kalau asesmen sumatif, manfaatnya untuk mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi dari sub elemen dan elemen serta dimensi proses pelajaran sesuai fase yang kita sasar, yaitu fase D tadi. Dan menyusun proyek profil selanjutnya, itu manfaatnya. Terus manfaat untuk peserta didik, formatif berfungsi memahami performa awal dan sepanjang proyek, membantu peserta didik memperbaiki dan mengembangkan diri, membantu peserta didik mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, dan mengoptimalkan dampak proyek. Untuk yang sumatif bagi siswa ya untuk memahami performa di akhir proyek dan memahami apakah peserta didik sudah memenuhi capaian proyek dan sejauh mana sudah mencapai fase perkembangan sub elemen dari dimensi yang kita ajarkan. Ini contoh alurnya Bapak Ibu. Tahap pengenalan. Ini apa? Alur aktivitas dan asesmen dari proyek profil sampahku, topik sampahku, tanggung jawabku. Dari tema gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, ini alurnya tahap pengenalan. Yang kedua, tahap kontekstualisasi. Yang ketiga, tahap akhir. Dan yang keempat, tahap genapi. Serta terakhir, tahap refleksi dan tindak lanjut. Ini alur kegiatan. Ini hanya salah satu contoh. Sekolah bisa menentukan alur kegiatan sendiri sesuai dengan panduan yang ada. Ya. Di awal itu perkenalan dengan menyampaikan perubahan iklim dan masalah pengolahan sampah. Pertemuan kedua mengadakan eksplorasi isu. Pertemuan ketiga refleksi awal. Pertemuan keempat kunjungan ke TPA. Karena ini sifatnya masih pengenalan. Kelima, diskusi kritis masalah sampah. Nah, di tahap kontekstualisasi
itu mengkontekstualisasikan masalah dengan lingkungan terdekat. Yang kegiatan ke-6 ini pengumpulan dan pengorganisasian dan penyajian data dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Terus ini trastok sampah di sekolahku, mengadakan trastok sampah di sekolahku. Terus pengorganisasian data secara mandiri oleh peserta. Pertemuan ke-9 mengadakan assessment